Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Saat ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Ulangan pasal 23 ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Di antara anak-anak perempuan Israel janganlah ada pelacur bakti, dan di antara anak-anak laki-laki Israel janganlah ada semburit bakti. Janganlah kau bawa upah sundal atau uang semburit ke dalam rumah Tuhan Allahmu untuk menempati salah satu nazar, sebab keduanya itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Renungan ini saya beri tema menjaga kesucian hidup di hadapan Allah. Saudara, mungkin pernah mendengar ungkapan yang berkata, karakter menentukan perbuatan. Ya, karakter seseorang akan terpancar melalui perbuatannya. Demikian juga kita mengenal Allah. Ia adalah Allah yang Maha Kudus, maka Ia membuat peraturan-peraturan yang kudus bagi umat-Nya. Kitab Ulangan pasal 23 merupakan kumpulan peraturan tentang kehidupan sosial dan kehidupan keagamaan bangsa Israel. Semua kegiatan kehidupan bangsa Israel diatur secara terperinci, supaya kehidupan mereka berbeda dengan bangsa lain. Ada dua jenis peraturan yang dicatat dalam bagian ini, yaitu peraturan secara individual dan secara komunal. Peraturan secara individual adalah peraturan yang berkaitan dengan kekudusan diri, yaitu kelayakan seseorang untuk masuk dalam jamaah Tuhan, ketahiran perkemahan, persundalan, dan nazar. Sedangkan peraturan secara komunal yaitu tentang kekudusan secara komunitas, seperti perlindungan hak terhadap budak, hukum tentang riba, dan perlindungan terhadap orang miskin. Saudara, Allah kita itu kudus. Dalam ayat bacaan kita ini, Allah mengingatkan umat-Nya untuk menjaga kemurnian dan kesucian dalam kehidupan beribadah serta kehidupan sehari-hari. Dua hal yang dapat kita pelajari dari bacaan hari ini. Yang pertama, menjaga kemurnian dalam hidup dan ibadah. Pada zaman bangsa Israel saat itu, ada banyak bangsa di sekitarnya yang melakukan berbagai peribadatan ritual seperti pemujaan terhadap berhala dengan tindakan dan perbuatan yang tidak kudus, misalnya perzinahan sebagai bentuk ibadahnya. Tuhan menuntut bangsa Israel untuk hidup kudus, menjadi bangsa yang berbeda dan tidak tercemar oleh praktek kehidupan yang bertentangan dengan kehendak-Nya. Saudara, sebagai orang percaya Tuhan, menjaga kemurnian hidup berarti menolak segala perbuatan dan tindakan yang dapat merusak hubungan kita dengan Allah. Kemurnian bukan hanya tindakan lahiriah semata, tetapi juga kemurnian hati dan pikiran. Godaan dunia saat ini bisa membuat kompromi dalam iman. Karena itu panggilan untuk hidup kudus harus menjadi prioritas yang tak tergoyahkan. Yang kedua, memberi dengan niat yang tulus. Allah yang kudus melarang umat-Nya membawa persembahan yang berasal dari hasil perbuatan dosa dan niat yang salah. Allah tidak hanya melihat apa yang dipersembahkan, tetapi Ia menilai bagaimana hati saat mempersembahkannya. Persembahan yang berkenan di hadapan Allah adalah persembahan yang diberikan dengan hati yang tulus, yang bersumber dari perbuatan yang tidak
tercemar. Hal ini mengingatkan kita untuk selalu mengoreksi motivasi saat kita memberi persembahan kepada Allah. Allah menghendaki persembahan kita berasal dari hati yang mengasihi Dia. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan agar dapat hidup terus sesuai dengan kehendak-Nya, menjaga kekudusan dan kemurnian hidup kita, dan mempersembahkan hidup kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.